Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Aulia. Saya mahasiswa Universitas Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAUD 2B dengan NIM 2024412101732. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih masuknya Islam ke Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Zian Naufal, MPD. Berikut akan saya tampilkan penjelasannya pada anak usia dini. Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari apa? Tanggal berapa? Ya, sekarang bulan apa? Bulannya bulan Juli. Sekarang tahun berapa? 25. Coba anak-anak masih semangat nggak? Coba ya, kita cek suara dulu. Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat yang hidup. Ini. Duduk. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak sejarah masuknya Islam ke Indonesia? Tahu nggak sih kalau dulu itu Islam ada di mana? Agama pertama Islam ada di mana? Hah? Kuningan? Di mana? Kuning? Bukan. Adanya di Arab. Di Arab di mana? Di Mekah. Di Madinah di sana. Orang-orang Islam tuh tempatnya di sana. Nah, di Indonesia juga ada orang Islam. Tapi, bagus bener. Tapi orang-orang Islam di Indonesia masih belum mengerti apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, terus gimana bacanya Al-Quran dengan benar, gimana cara sholat. Nah, orang-orang pertama Islam ada di mana tadi Guru bilang? Di Arab. Nah, orang-orang sana tuh pergi ke sini, ke Indonesia. Zamannya dulu ya, lama banget sebelum sebagus ini dunia. Oh iya, tahunnya 17 Masehi. Lama banget itu tahunnya. Sebelum Masehi berarti masih tahun Hijriah. Lama banget. Ibu-ibu anak-anaknya juga belum lahir. Nenek-nenek juga belum pada lahir. Udah lama banget. Nah, iya bagus lebih belum lahir. Orang-orang Arab itu kesininya kira-kira naik apa? Ada yang tahu nggak? Pesawat ada nggak ya kira-kira zaman itu? Nggak ada. Kalau ada nggak ya kira-kira zaman itu? Sayap. Orangnya pakai sayap bisa nggak? Iya betul, pakai perahu. Lewatnya pakai perahu, lewatnya apa? Pakainya laut ya. Pakainya pakai kapal. Kapalnya besar apa kecil? Besar. Karena apa? Karena di dalam kapalnya itu bawa orang-orang hebat, orang-orang yang bisa baca, orang-orang yang bisa ngaji, bisa sholat, orang-orang jujur. Di sini sama nggak? Kira-kira ada nggak yang sama orang-orang itu? Mirip? Bisa baca, bisa nulis, bisa berhitung, bisa jujur. Bapak-bapak ada nggak? Udah, itu zaman itu Nabi Muhammad udah lahir. Nah, pada masa itu Nabi Muhammad udah meninggal. Jadi yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad itu orang-orang hebat kayak Pak Ustadz, Pak Kiai, Ibu Guru. Iya, Ibu Ustadzah juga. Karena pada masa itu udah lama banget Nabi Muhammad meninggal. Terus bertahun-tahun kemudian agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, dibawanya sama orang-orang hebat itu tuh, orang-orang yang dari sana, dari Arab itu perginya ke Cirebon
situ juga kan semuanya beradaptasi ya. Orang Arab ngertinya bahasa Arab, orang Indonesia ngertinya bahasa Indonesia. Indonesia ngerti nggak bahasa Arab? Iya. Nah, pada zaman itu orang-orang tuh heboh, bisa belajar dengan cepat, bisa belajar bahasa Arab. Yang angka satu berapa? Angka Indonesia berapa? Nah, mereka tuh tukeran bahasa, belajar. Nah, jadi selama belajar itu tuh nanti orang Arab sama Indonesia bisa mengerti yang diucapkan orang Indonesia, bisa mengerti yang diomongin orang Arab. Orang Arab bisa mengerti yang diucapkan orang Indonesia. Jadi ngobrolnya nyambung. Jadi kalau diajarkan tentang Islam, orang-orang mengerti. Paham nggak? Paham. Nah, dari sana Islam di Aceh, di Sumatera itu nanti ada orang-orang hebatnya. Orang-orangnya ada 9. Kira-kira siapa aja? Sebutannya tahu nggak? Sebutannya Wali Songo. Ada yang tahu Wali Songo? Nah, Wali Songo yang di sini itu namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Wali Songo yang ada di Cirebon itu namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Siapa tadi? Syekh Syarif Hidayatullah. Biasa disebutnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ngajarinnya tentang Islam. Anak-anak ngerti belum sejarahnya? Sudah. Tadi katanya Islam itu masuk ke Indonesia dari orang-orang Islam itu yang pertama di mana? Di Arab atau di Mekah dan Madinah. Nah, masuk ke Indonesia kemana dulu? Ke Aceh, di Sumatera Utara. Pakai dari orang Arab aja naiknya apa? Naiknya apa? Naik perahu. Nah, ajaran-ajaran orang Islam tuh ngajarinnya gimana? Iya, diajarin dulu ya. Nggak boleh bermain, ngaji, terus apa lagi? Belajar saling memaafkan, minta tolong, jujur, kesabaran, diajarin kayak gitu tuh. Terus cara mengajarkannya gimana? Berdagang. Nah, dari Aceh masuk ke Cirebon lewat siapa? Lewat siapa sih yang Wali Songo yang di Cirebon dari siapa? Iya, namanya Syekh Syarif Hidayatullah. Atau disebutnya Sunan Gunung Jati. Paham belum anak-anak? Sudah, segitu aja ya ceritanya hari ini. Ketemu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.